Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita mulai menceritakan kisah ulama dunia dan ulama Nusantara, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar update mendengarkan cerita terbaru dari kami. Terima kasih. Kisah singkat Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 menurut kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Beliau lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun ini juga dinamakan sebagai tahun gajah, yaitu tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Nabi Muhammad lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim, sebab ayahnya telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad lahir, seorang ibu bernama Halimatus Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski ASINya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ASINya keluar dengan deras. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Nabi Muhammad tumbuh dan menjalani kehidupannya layaknya pada anak umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan Nabi Muhammad di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya hingga berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah selama 3 tahun. Nabi Muhammad menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Pada suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya hingga tertidur dan terbangun esoknya. Kata Nabi Muhammad, "Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk." Hadis riwayat Tabrani. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun bertepatan dengan peristiwa perang Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Menjelang usia remaja dan dewasa, Nabi Muhammad membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Syaib bin Abi Sa'ib. Setelah pada saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia peniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah dan membagi keuntungannya bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya bernama Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan keinginannya, yaitu melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun
menyampaikan kabar gembira kepada paman-pamannya, salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dan Nabi Muhammad melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyata pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Nabi Muhammad pun sedang menyendiri di dalam Gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Kemudian turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 4. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Nabi Muhammad. Bahkan keduanya sempat menghasut pengikutnya agar meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad akan merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Banyak dari kalangan kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan mereka juga memberikan uang tebusan kepada Abu Thalib agar membiarkan Nabi Muhammad wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang yang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman. Nabi Muhammad pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu, Nabi Muhammad menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling pertama. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah. Ketika itu terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah SAW wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yaitu surah Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula.
Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Hingga akhirnya beliau wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Air susu yang melimpah. Mukjizat pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sudah ada ketika kelahiran Nabi Muhammad. Halimah yang memiliki tubuh kurus kering mencoba menyusui bayi Nabi Muhammad, dan terlihat air susu mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya, bahkan sering merasa kurang. Bersamaan dengan keanehan yang dialami oleh Halimah, semuanya pun juga merasa heran. Pasalnya, unta betina tua miliknya tiba-tiba menghasilkan air susu begitu melimpah. Keduanya pun bisa meminumnya dengan sangat puas, bahkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halimah mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil, kurang lebih selama 2 bulan. Ibunya sempat menolak jika anaknya hidup di Mekah karena terasa tidak begitu mendukung untuk perkembangan Nabi Muhammad. Akhirnya bayi itu pun kembali mengikuti ibu asuhnya dan tumbuh remaja dengan saudara-saudaranya. Nabi Muhammad yang sedang mengembala bersama saudaranya, tiba-tiba datanglah 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Keduanya langsung membelah dada dan langsung mengambil benda hitam di dalamnya. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak tahu apa tujuannya, begitupun dengan Halimah dan suaminya. Selanjutnya, membelah bulan. Kisah mukjizat oleh Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir menentangnya. Untuk membuktikan kenabiannya, Nabi Muhammad akhirnya menunjukkan dengan membelah bulan. Atas kebesaran Allah, hal ini pun terjadi. Hingga kalangan Quraisy tentu terkejut dengan apa yang bisa Nabi Muhammad lakukan. Selanjutnya, air mengalir dari tangannya Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya bisa terlihat ketika air bisa mengalir dari jari tangannya. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Orang-orang merasa sangat haus. Hal ini membuat mereka akhirnya bergegas menuju ke Nabi Muhammad tepat setelah wudhu. Orang-orang berkata, jika tidak memiliki air untuk minum dan wudhu, kecuali hanya sepanci air kecil yang tentunya kurang. Nabi Muhammad pun meletakkan tangannya ke dalam wadah dan air mulai keluar dari jari-jarinya. Akhirnya semua manusia di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus. Makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Thalhah serta istrinya sempat mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad sering ada dalam keadaan lemas. Keduanya lalu memutuskan untuk mengundang Nabi Muhammad makan di rumahnya. Namun, Nabi Muhammad datang dengan mengajak banyak sahabatnya, bahkan mencapai 70-80 orang. Abu Thalhah dan istrinya tentu merasa kebingungan dengan banyaknya orang yang datang. Nabi pun mendoakan makanannya sebelum mempersilahkan tamu memakannya. Mereka memakan secara bergantian sebanyak 10 orang dan membuat semuanya merasa kenyang setelahnya. Selanjutnya, 1 gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya juga berhubungan dengan sebelumnya, susu yang bisa mengenyangkan banyak orang.
bisa menjadi salah satu kisah menarik dari Rasulullah. Abu Hurairah adalah teman Nabi Muhammad yang sangat miskin dan kelaparan, namun memiliki banyak ilmu pengetahuan dan hafalan. Suatu hari, Nabi Muhammad bertemu dengannya dan memintanya untuk mengikutinya. Kemudian Nabi Muhammad menemukan satu gelas susu dan mengundang banyak orang datang ke rumahnya. Abu Hurairah sebagai orang pertama meminumnya, dan seterusnya hingga semuanya merasa kenyang. Doa minta hujan. Ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah pada sholat Jumat, ada seorang yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk berdoa segera turun hujan. Hal ini karena kekeringan telah berlangsung cukup lama dan sangat berdampak pada berbagai hal. Nabi Muhammad pun mencoba mendoakan sampai sholat Jumat berikutnya. Namun, seseorang datang membawa kabar pada Nabi Muhammad bahwa banyak rumah telah mengalami kerusakan akibat hujan yang turun dalam waktu lama. Nabi Muhammad berdoa agar bisa pindah ke Madinah sesuai dengan permintaan umatnya. Awan-awan pun langsung bergerak ke pusat kota. Selanjutnya mengobati sakit mata. Sesaat sebelum penaklukan benteng Khaybar berlangsung, Ali bin Abi Thalib yang sebagai pemegang bendera mengeluh merasa sakit mata. Nabi Muhammad pun memanggil Ali dan langsung meludahi matanya. Nyatanya hal ini menjadi salah satu mukjizatnya dari Allah karena bisa sembuh dalam waktu singkat. Mata Ali pun langsung sembuh dan tampak tidak pernah sakit sebelumnya. Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk membawa bendera bisa dengan mudah melanjutkan tugasnya. Mukjizat milik Nabi Muhammad ini pun membuat penaklukan benteng Khaybar dapat berlanjut. Hidupnya kerikil. Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil yang menjadi salah satu mukjizatnya. Peristiwa ini terjadi pada sebuah halaqah yang menunjukkan adanya batuan kecil sedang bertasbih pada tangan Nabi Muhammad. Kejadian ini juga ada di dalam satu hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, pelepah yang menangis. Selama belum ada mimbar, Rasulullah SAW yang berkhutbah kerap bersandar pada sebatang pelepah kurma. Peristiwa menarik ini terjadi ketika sudah terdapat tempat untuk berdakwah. Pohon bekas sandarannya itu pun terdengar menangis. Nabi Muhammad pun langsung mengusapkan tangan ke permukaannya. Batang kayu yang menjadi tempat biasa Nabi Muhammad berkhutbah terdengar menangis. Orang-orang terdahulu mendengarkannya bagaikan unta sedang melahirkan, sehingga terasa sangat menyakitkan. Rasulullah pun datang menghampirinya untuk meletakkan tangan, kemudian terdiam. Isra Mi'raj menjadi momen yang penting dalam sejarah umat Islam, sebab Nabi Muhammad menerima perintah melakukan salat 5 waktu. Isra Mi'raj bermula ketika Jibril mendatangkan Buraq sebagai kedatangan Nabi yang super cepat, berupa hewan putih dan 2 sayap di antara kakinya. Nabi Muhammad lalu menaiki dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kisah ini memiliki banyak pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Selanjutnya, kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad mendapat utusan pada zaman orang-orang yang ahli dan fasih berbahasa sastra dan bersyair secara alami. Rasulullah akhirnya membawa Al-Quran kepada mereka demi memudahkan pemaknaan. Mukjizat ini menjadi paling utama bagi Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi paling terakhir dan abadi sepanjang zaman, sementara sebelumnya tidak berlaku ke masa berikutnya. Ada banyak perjalanan menarik di dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan sebagai tauladan. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, ada banyak juga Nabi dan Rasul lainnya yang memiliki perjalanan hidup yang begitu menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.